Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segenap pengunjung sidang pada hari ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri dan beserta perannya. Saya Vivi Andriani sebagai panitera pengganti. Saya Syahbul Subhani sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Indra sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Yana Zahra sebagai hakim ketua. Saya Kristina Indra Setiarso sebagai hakim anggota 1. Saya Khalilun Nabil Robi sebagai hakim anggota 2. Saya Lutfi Perdana sebagai peranata sidang. Sebelum memulai simulasi persidangan, kami akan menyampaikan kronologi singkat kasus posisi sebagai berikut. PT Sentik Indonesia dan PT Sekotus Indonesia mengajukan pilot terhadap PT Barata Indonesia, di mana PT Sentik Indonesia merupakan sebuah penjual alat perlengkapan teknik yang dimana telah mengajukan pilot terhadap PT Barata Indonesia yang terikat perjanjian jual beli alat teknik. Melalui surat konfirmasi rekap nilai tagihan, PT Sentik Indonesia telah menyepakati metode pembayaran terhadap PT Barata Indonesia dan PT Barata Indonesia wajib memenuhi pembayaran terhadap PT Sentik Indonesia dengan kurun waktu 30 hari setelah diberikan nota atau invoice pembayaran terhadap PT Barata Indonesia. Dalam surat konfirmasi rekap nilai tagihan oleh PT Sentik terlampir invoice tagihan barang yang telah diterima oleh PT Barata Indonesia. Dengan keseluruhan, PT Barata Indonesia memiliki tagihan sebesar Rp1.651.671.320. Setelah dilakukan kewajiban atas PT Sentik Indonesia, yaitu mengirimkan barang yang sudah dipesan oleh PT Barata Indonesia sebagai invoice yang telah ditunjukkan oleh PT Sentik Indonesia, bahwasanya PT Barata Indonesia belum melakukan pembayaran sedikit pun kepada PT Sentik Indonesia, maka PT Sentik Indonesia memiliki hak tagihan atau piutang kepada PT Barata Indonesia. Atas kewajiban pembayaran barang yang belum ada tindakan setelah diterbitkan surat penagihan yang tertera tanggal 9 Oktober 2024 hingga 25 Oktober 2024. Maka dari itu, PT Barata Indonesia wajib membayar tunggakannya kepada PT Sentik Indonesia sehingga tanggal 31 Oktober. PT Sekontus Indonesia merupakan penjualan alat shooting tools yang dimana terikat perjanjian jual beli dengan PT Barata Indonesia. Dalam perjanjian jual beli tersebut menjelaskan bahwasanya PT Barata Indonesia akan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke selaku pemilik rekening PT Sekontus Indonesia dengan ketentuan PT Sekontus Indonesia mengirimkan berupa nota invoice barang yang telah dipesan oleh PT Barata Indonesia. Rekap tagihan dari PT Sekontus Indonesia yang telah dibuktikan dengan telah melaksanakan kewajibannya berupa mengirimkan barang yang telah dipesan oleh PT Barata Indonesia serta berupa berisi invoice sebagai terlampir, maka PT Barata Indonesia wajib membayarkan piutang kepada PT Sekontus Indonesia. Karena belum ada melakukan pembayaran sama sekali dari PT Barata Indonesia, maka PT Sekontus Indonesia berharap melakukan tagihan atau piutang terhadap PT Sekontus Indonesia dengan total yang wajib dibayarkan kepada PT Sekontus Indonesia sebesar Rp1.626.974. Selamat menyaksikan. Izinkan saya sebagai panitia pengganti untuk membacakan tata tertib persidangan sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2020. 1. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk
dilakukan di dalam sidang. 2. Hakim atau majelis hakim memimpin pemeriksa dan memelihara tata tertib dalam persidangan. 3. Segala sesuatu yang diberikan oleh hakim atau ketua majelis hakim untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 4. Hakim dan ketua majelis hakim dapat menentukan bahwa anak yang berumur yang belum mencapai 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. 5. Kehadiran anak sebagaimana yang dimaksud nomor 4 di dalam persidangan dimungkinkan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Setiap orang yang hadir di ruang sidang yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mematuhi tata tertib diberikan peringatan dari hakim atau ketua majelis hakim. 7. Setelah mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 atas perintah hakim atau ketua majelis hakim, orang yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mematuhi tata tertib dapat dikeluarkan dari ruang sidang. 8. Dalam hal pelanggaran tata tertib yang dilakukan bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelaku. Selanjutnya, setiap orang yang keluar dan masuk ruang sidang pada saat sidang berlangsung diwajibkan memberikan hormat kepada majelis hakim dengan menganggukkan kepala dan atau mengangkat tangan. Untuk kuasa hukum penggugat dan tergugat silakan memasuki ruang sidang. Pada hari ini, tanggal Kamis 17 Oktober 2024, sidang perkara pernyataan permohonan Pailit nomor 12 garing Perdata Khusus Pailit garing 2024 garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Silakan. Sidang perkara nomor 12 garing Perdata Khusus Pailit garing 2024 garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya tentang perkara pernyataan permohonan Pailit PT Sunfit Indonesia dan PT Seco Tools Indonesia yang diwakili oleh Grace Rosi SHMKM sebagai pemohon, PT Barata Indonesia yang diwakili oleh Smita Janesha sebagai termohon. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak pemohon, apakah pihak saudara hadir atau diwakili? Hadir yang mulia. Anda berkedudukan sebagai apa dalam persidangan hari ini? Saya sebagai kuasa hukum pemohon yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum pemohon dan kuasa hukum termohon, silakan maju ke meja majelis hakim untuk menyerahkan surat kuasa, surat izin beracara serta berita acara sumpah. Sebelumnya, majelis hakim ingin saudara pemohon menyebutkan identitas saudara. Izinkan sambil berdiri yang mulia. Silakan. Saya Grace, Foresi SMKM, merupakan advokat dan konsultan hukum dari Justika Law Firm, berkedudukan di Santorini Town Square Suite Olympus Jalan Ronggola 2A, Kelurahan Desa Dr. Sutomo, Kecamatan Tegasari, Kota Surabaya. Pada pihak termohon, apakah pihak termohon hadir atau diwakili? Hadir yang mulia.
mengajukan sebagai apa dalam persidangan pada hari ini? Saya sebagai kuasa hukum termohon yang mulia. Sebelumnya, majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Izin dulu ya, Mbak. Silakan. Perkenalkan, saya Smith Anjani Esa merupakan advokat dan asisten advokat dari DLA Law Firm berkantor di World Capital Tower, lantai 9, unit 1 dan 17, Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Saudara kuasa hukum pemohon, apakah saudara siap dengan surat permohonan saudara? Siang yang mulia, izin menyampaikan kesalahan yang mulia. Silakan. Kepada kuasa hukum pemohon silakan dibacakan. Izin menyampaikan sambil berdiri. Silakan. Kepada Ender Surabaya, Kamis 17 Oktober 2024. Hal, gugatan kepayakan kepada yang terhormat kedua Ketua Surabaya, Kamis 17 Oktober 2024. Hal, gugatan kepayakan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Surabaya di tempat Surabaya. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan bawah ini, Irawan Bumenjam SMKM, Rezi Korsi SMKM, dan Pulau Sius Nugraha Hadi Prasetya SMKM. Ketiga anggota yang berkantor pada Justika Law Firm yang bertujuan di alamat kantor 1 Rini Transfer, Suite Olympus Jalan Rawale 2A, Kelurahan Kota Sutomo, Kecamatan Tegasari, Kota Surabaya. Dalam hal ini, surat kuasa tertanggal 17 Oktober 2004 telah didaftar di Panitraan Pengadilan Niaga Pajak Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 September 2024. Nomor perkara 5366 garing HK garing 11 garing 2024 bertindak dan untuk atas nama serta sah guna kepentingan pemberi kuasa nama Teguh Kurniawan NIK garingan 750111190001 jenis kelamin laki-laki agama Islam kebetulan direktur utama perusahaan alamat Gedung Sibis Nen lantai 6 unit A Jalan TB Simatukung nomor 2 RT 1 RW 2 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta. Nama Muhammad Fatullah bin Arifin NIK 327301190003 jenis kelamin laki-laki agama Islam kebetulan direktur utama perusahaan alamat MB Hall Tower 16 Front Street C dan Jalan Kiai Haji Nur Ali Kelurahan Payangan Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. Dalam hal ini telah memiliki tempat kediaman hukum atau domisili di kantor kuasanya tersebut. Di atas hendak menandakan tanda tangan dan mengajukan surat gugatan ini selanjutnya disebut sebagai penggugat 1 dan penggugat 2. Dengan ini mengajukan gugatan melawan nama dari Yosua Purasombo NIK 3564 jenis kelamin laki-laki kerjaan direktur utama alamat Jalan Veteran nomor 1 Kabupaten Cirebon. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun yang menjadi dasar dan alasan wujudnya gugatan ini karena peristiwa yang sebenarnya terurai sebagai berikut. Tentang kedudukan hukum penggugat 1 sebagai kreditur yang sah dari tergugat. 1. Bahwa penggugat 1 dengan tergugat telah berkaitan dalam perjanjian jual beli alat teknik yang sama mana tergugat sebagai pembeli. Bahwa mekanisme pembayaran telah disepakati dalam perjanjian aku agar tergugat wajib melakukan pembayaran kepada penggugat 1 dalam jangka paling lambat 30 hari. Setelah penggugat 1 memberikan invoice kepada tergugat. Poin 3. Bahwa penggugat 1 berdasarkan surat nomor 040 garing PTSIF garing 11 garing 2023 tanggal 10 November 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai surat konfirmasi nilai bagian dari penggugat 1 telah memberikan ketetapan terakhir pada 1 Oktober 2023 pada tergugat dan ada pun surat konfirmasi nilai bagian dari penggugat 1 aku dibuat berdasarkan invoice yang sebelumnya telah diterima oleh tergugat yakni sebagai berikut. A. Invoice 49779 untuk penerimaan barang tanggal 16 Februari 2020 dan selanjutnya telah dibacakan. Berikutnya, mengumpulkan gugatan para penggugat untuk selanjutnya. 2. Menyatakan surat perjanjian hutang piutang tanggal 19 Oktober 2024 dan tanggal 31 Oktober 2024
sah dan berkecuali hukum. 3. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh tergugat terbukti secara sah dan menyatakan telah melakukan penutusan terhadap para penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar utang sebesar 2 juta. Menghukum tergugat untuk membayar hutang sebesar 2.699.298.294 rupiah kepada para penggugat dengan seketika dan sekaligus. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sengketa subsidiar. Jika pengadilan negeri berpendapat lain, mohon kiranya membuat kembali putusan seadil-adilnya. Bermat kami, Ketua Hukum Penggugat 1 Irwan Bomja SHMKN, Kuasa Hukum Penggugat 2 Grace Forezi SHMKN, Ketua Hukum Penggugat 3 Ulo Khusus Nugrahadi Prasetyo SHMKN. Baik. Di sini penggugat telah membacakan surat gugatannya kepada kuasa hukum termohon. Apakah sudah mengerti atas surat gugatannya? Mengerti ya mulia. Apakah saudara ingin mengajukan jawaban atas gugatan pihak pemohon? Ya ya mulia. Namun saya membutuhkan waktu 35 hari untuk menyelesaikan ini. Bagaimana pihak pemohon? Apakah ada sanggahan atau sudah cukup? Cukup yang mulia. Panitia, 35 hari dari sekarang tanggal berapa dan hari apa? Tanggal 22 November 2024 yang mulia, hari Jumat. Baik, dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari dan tanggal yang sudah disebutkan dengan agenda pembacaan jawaban gugatan dari kuasa hukum tergugat atas surat gugatan dari kuasa hukum penggugat. Maka dengan demikian saya nyatakan sidang ditunda dan ditutup. Sidang perkara nomor 12 garing perdana khusus Pailit garing 2024 garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya tentang perkara pernyataan permohonan Pailit PT Sunfit Indonesia dan PT Sekotus Indonesia yang diwakili oleh Grace Forezi SHMKN sebagai pemohon, PT Barata Indonesia yang diwakili oleh Smita Anjani SH pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 dengan agenda pembacaan jawaban permohonan dari pihak tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah dari pihak pemohon siap untuk melanjutkan persidangan? Siap. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah menyerahkan salinan jawaban ke pihak penggugat? Belum ya mulia. Izin untuk menyerahkannya. Silakan. Baiklah, sidang kedua dengan agenda pembacaan surat jawaban permohonan dari termohon bisa dibacakan sekarang. Baik yang mulia. Izin membacakan secara berdiri ya mulia. Silakan. Jawaban gugatan Surabaya 28 Mei 2024 kepada terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, kami Tiaga Kamal Esa Tristo Chris Yosaf ulangi, kami Tiaga Kamal Esa Tristo Yusafat Esa Smita Anjani Esa Aditya Yudhya Esa dan selanjutnya berkantor dua Kapital Tower lantai 9 unit 1 dan 17 Jalan Tingkar Mega Kuningan Jakarta Selatan. Selaku kuasa hukum dari pemohon balik dalam perkara ini dengan ini menyampaikan jawaban dan permohonan balik diajukan oleh pemohon sebagai berikut. Sebagai permohonan dari pemohon 1 dan pemohon 2 dengan mendalilkan bahwa termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka demikian kami pendapat bahwa permohonan tersebut tidak beralasan secara hukum dan patut untuk ditolak oleh majelis hakim dengan uraian berikut. 1. Permohonan mendalilkan bahwasannya termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tetapi hal tersebut dibantah oleh termohon karena utang yang dijadikan termohon masih dalam proses penyelesaian. Perhitungan masih berselisih dengan demikian objek utang masih bersifat disputable. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Berdasarkan dari uraian tersebut, terbukti bahwa a. Utang yang didalilkan pemohon masih bersengketa dengan tidak jelas berurusan serta jatuh temponya. B. Tidak terbukti adanya 2 atau lebih kreditur yang sah untuk dan tidak disengketakan. C. Termohon masih dalam keadaan mampu membayar dan tidak berhenti melakukan pembayaran. D. Permohonan diajukan dengan itikat tidak baik dan bukan untuk kepentingan kreditur secara kolektif. Maka dari itu dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengadili niaga dan pengadilan negeri Surabaya untuk memutuskan 1. Menolak permohonan balik termohon untuk keseluruhannya. 2. Menyatakan termohon tidak berada dalam keadaan balik. 3. Menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Jika pengadilan negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijakan majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Baik, saya serahkan kepada hakim anggota 1. Baik, terima kasih. Kuasa hukum termohon atas jawaban permohonan saudara. Baiklah, sebagaimana pihak pemohon, apakah sudah mengerti jawaban dari pihak termohon? Mengerti Yang Mulia. Kapan saudara siap dengan replik saudara? Kami akan menunjukkan selama 3 hari. Bagaimana pihak tergugat? Kami setuju. Baik, dengan adanya replik yang diajukan oleh pihak penggugat, maka agenda sidang berikutnya adalah pembacaan replik dari penggugat. Panitia 7 hari mendatang, hari apa dan tanggal berapa? Hari Jumat tanggal 29 November 2024 Yang Mulia. Apakah pada tanggal tersebut ada jadwal persidangan? Tidak ada Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2024 dengan agenda pembacaan replik dari pihak penggugat. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadiri sidang selanjutnya dan pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara nomor 12 garing Perdata Khusus Pailit garing 2024 garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya tentang perkara pernyataan permohonan Pailit PT Sarvik Indonesia dan PT Sekotools Indonesia yang diwakili oleh Grace Rozi SHMKM sebagai pemohon, PT Barata Indonesia yang diwakili oleh Sendita Anjani SH pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 dengan agenda pembacaan replik dari pihak penggugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah dari pihak pemohon siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah dari pihak termohon siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan repliknya? Siap, Yang Mulia. Izin menyampaikan kalimat. Silakan.
Justicia Law Firm pada kapasitas sebagai kuasa hukum pemohon 1 dan pemohon 2 dalam perkara pemohon Farid Papua. Dengan ini menyebabkan replik atas jawaban termohon tanggal 2 Mei 2012 sebagai berikut. 1. Bantahan terhadap dalil termohon. 1. Mengenai sifat disputable utang. Jadi para pemohon membantah keras dalil termohon yang menyatakan bahwa utang masih bersifat disputable dengan alasan sebagai berikut. Dianggap telah bersalah. 2. Mengenai syarat minimal kreditor. Para pemohon menegaskan bahwa syarat dual kreditor sudah memenuhi dengan bukti sebagai berikut. Dan dianggap telah bersalah. 3. Mengenai kondisi keuangan pemohon. Para pemohon membantah dalil termohon mengenai kondisi keuangannya dengan fakta sebagai berikut. Dianggap telah bersalah. Mengenai tujuan etikat tidak baik. Para pemohon menolak keras tujuan etikat tidak baik dari termohon dengan penjelasan sebagai berikut. Pemohon dalil para pemohon. 1. Syarat formil keberatan telah terpenuhi berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU nomor 37 tahun 2004 dan syarat keberatan adalah a. Kreditur mungkin 2 atau saksi kreditur pemohon 1 dan pemohon 2. B. Tidak membayar lunas. B. Tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang atau utang para pemohon. C. Utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Jatuh tempo 31 Oktober 2024. Semua syarat telah terpenuhi secara kumulatif. 2. Pembuktian utang yang kuat. Para pemohon memiliki alat bukti yang kuat berupa a. Pembelian pos dari pemohon 1 dengan total 1.671.320 rupiah. 9. Invoice dari pemohon 2 dengan total 1.047.626.974 rupiah. Surat konfirmasi penghutang tagihan dari masing-masing pemohon. D. Penagihan tertanggal 19 Oktober 2004 dan 2000 ulangi. Surat penagihan tertanggal 19 Oktober 2004 dan 25 Oktober 2024. E. Tidak hanya bantahan dari termohon atas tagihan tersebut. 3. Perlindungan hukum. Pemohon pada ini mendesak karena utang telah jatuh tempo sejak 31 Oktober 2024. B. Tidak ada etikat baik dari termohon untuk menjalankan utang. C. Perlukan perlindungan hukum untuk kepentingan kreditor secara kolektif. D. Mencegah terjadinya preferential payment atau pembagian aset yang buruk dan dapat merugikan kreditor. 3. Petitum. Berdasarkan ukuran jelas, para pemohon berhayat majelis hakim pengadilan negeri pada pengadilan negeri Surabaya untuk memutus. Berakhir. 1. Menolak jawaban terbuka. Menolak jawaban termohon untuk seluruhnya. 2. Membuka pemohon pada para pemohon. 3. Menyatakan termohon dalam keadaan baik. 4. Menunjukkan kurator untuk mengurus dan membayarkan harta pada termohon. 5. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara. Subsidiar. Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian dengan replik ini kami sampaikan atas perhatian putusan yang mulia majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Berbagai masalah. Baik, setelah dibacakannya replik kepada kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan replik yang diajukan pihak tergugat? Baik, setelah dibacakannya replik kepada kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah mengerti dengan replik yang diajukan pihak tergugat? Mengerti ya, Mulia? Apakah pihak tergugat akan mengajukan duplik atas replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum tergugat? Ya, ya, Mulia. Kami memberi waktu 7 hari untuk menyelesaikan ibu kami, ya, Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah setuju dengan waktu yang diminta oleh kuasa hukum tergugat? Setuju yang mulia. Panitera, 7 hari ke depan hari apa dan tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 yang mulia. Apakah pada tanggal tersebut ada persidangan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang saya tunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 dengan agenda penyampaian duplik dari pihak tergugat kepada para pihak diperintahkan untuk menghadiri sidang selanjutnya dan pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan yang sah. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara nomor 12
ini? Siap saya. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik. Apakah kuasa hukum terduga sudah siap dengan dupliknya? Siap yang mulia. Sebelumnya saya izin menyerahkan tanda duplik terlebih dahulu. Ya. Baik, silakan. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan dengan ini kami akan membacakan duplik. Kami izin membacakan secara berdiri. Ya. Silakan. Duplik dalam perkara nomor 12 PDT Sus Pailit 2024 PN Niaga Surabaya Bangkalan Selasa 10 Juli 2025 antara PT Senfik Indonesia dan PT Skotus Indonesia selaku penggugat melawan PT Barata Indonesia selaku tergugat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya dengan hormat untuk dan atas nama PT Senfik Indonesia dan PT Skotus Indonesia baik selaku pribadi yang bertempat tinggal di gedung Cigris Night lantai 6 unit H Jalan TP Simatupang nomor RT 1 RW 2 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan. Kami berletakkan di bawah ini Irwan Bomujo SH MKN Grace Coach SH dan MK Kalis Nugrahadi Persatyo SH MKN. Ketiganya adalah advokat dan konsultan hukum dari Justice Law Firm berkedudukan di Santorini Town Sport Swain Olympus Jalan Pembelawi 2 2A Dr. Sutomo Kecamatan Tegasari Kota Surabaya. Dalam eksepsi 1. Keberatan bahwa permohonan pilot yang diajukan oleh pemohon tidak memiliki syarat formil bagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan KPU antara lainnya. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara mengenai tagihan PT Senfik Indonesia bahwa termohon mengakui adanya hubungan perjanjian jual beli dengan nama PT Senfik Indonesia dan mengirim barang sesuai invoice yang diajukan, namun termohon keberatan atas beberapa invoice yang jumlah tidak sesuai dengan barang yang diterima. Terdapat beberapa barang yang rusak atau tidak sesuai spesifikasi sehingga belum dapat dilakukan pembayaran penuh. Termohon juga telah melakukan komunikasi untuk penyelesaian, namun tidak ditanggapi secara memadai oleh PT Senfik Indonesia. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Primer, berdasarkan hal tersebut di atas termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya untuk 1. Menerima dan mengulangi. Primer, berdasarkan hal tersebut di atas termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya untuk menerima dan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menolak permohonan pilot yang diajukan oleh PT Senfik Indonesia dan PT Skotus Indonesia untuk seluruhnya. 3. Menyatakan bahwa termohon tidak dalam keadaan pilot karena tidak memenuhi syarat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. 4. Mengabulkan rekonvensi termohon untuk seluruhnya. 5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara. 6. Memberikan putusan lain yang dianggap adil dan patut oleh Majelis Hakim. Dalam keadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya. Baik, saya serahkan kepada Hakim Anggota 2. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bagaimana saudara penggugat? Apakah saudara sudah mengerti dengan duplik yang diajukan oleh pihak tergugat? Cukup mengerti ya.
Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan jawaban atau tanggapan atas bukti dari pihak tergugat? Sebenarnya tidak yang mulia, karena kami tetap pada pikiran kami yang semulanya. Baiklah, dengan demikian sidang saya tunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadiri sidang selanjutnya dan memberitahuan ini dianggap sebagai panggilan yang sah. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara nomor 12 garing Perdata Khusus Pailit garing 2024 garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya tentang perkara pernyataan permohonan Pailit PT Sunfig Indonesia dan PT Seiko Tools Indonesia yang diwakili oleh Direksi SHMKM sebagai pemohon, PT Barata Indonesia yang diwakili oleh Sinita Anjani SH pada hari Senin tanggal 6 Desember 2024 dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat dan pihak tergugat dan pembacaan kesimpulan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai penundaan sidang sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat. Selanjutnya, kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sesuai yang mulia. Silakan maju untuk menunjukkan alat bukti saudara. Sesuai. Ambil. Selanjutnya, kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Siap yang mulia. Silakan maju untuk menunjukkan alat bukti saudara. Keterangan pembuktian dari para pihak dianggap telah dibacakan. Selanjutnya, agenda sidang hari ini adalah pembacaan kesimpulan oleh para pihak. Bagaimana saudara penggugat? Apakah saudara siap? Siap yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan kesimpulan dari pihak penggugat? Belum yang mulia. Kuasa hukum penggugat, silakan berikan salinan kesimpulan saudara. Baik yang mulia, izin bertanya. Silakan. Baik, kuasa hukum penggugat, silakan dibacakan kesimpulannya. Izin berikan asal bukti yang mulia. Silakan. Kesimpulan penggugat antara Teguh Kurniawan Muhammad Fatwa bin Arifin selaku penggugat 1 dan penggugat 2 melawan Hertioson Nugrasomo selaku tergugat Surabaya Kamis 11 Oktober 2024 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Surabaya di Surabaya. Kami bertanda tangan bahwa ini Irawan Bumil SHMKM Kris Foresi SHMKM sebagai kuasa hukum terdiri atas nama penggugat 1 dan penggugat 2 dalam nomor perkara 12 garing PTT khusus Pailit dari 24 garing TNI Niaga Surabaya. Berkenan kami mengajukan kesimpulan penggugat sebagai berikut bahwa apa yang telah disampaikan tergugat itu tidak benar, adanya menyatakan memberi keterangan palsu dan akan tetapi kami tetap pada dalil-dalil yang sudah kami sampaikan dalam surat dugaan terhadap 1 bahwa penggugat 1 dengan tergugat telah terkait dalam perjanjian jual beli alat teknik yang mana tergugat sebagai pembeli. 2 bahwa mekanisme pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian aku adalah tergugat wajib melakukan pembayaran kepada penggugat 1
dari tergugat bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perjanjian jual beli alat berupa cutting tools yang mana penggugat itu merupakan pihak penjual dan tergugat merupakan pembeli. Dapat bahwa mekanisme pembayaran telah disepakati dalam perjanjian aqua. Tergugat wajib untuk melakukan transfer rekening atas nama penggugat 2 setelah penggugat 2 memberikan invoice kepada tergugat. 9. Bahwa penggugat 2 berdasarkan surat nomor 2/STI/11/2023 tertanggal 12 November sebagai surat konfirmasi panggilan bagian dari penggugat 2 telah memberikan panggilan ke terakhir tergugat 2 mengirimkan panggilan ke terakhir kepada tergugat dan ataupun surat konfirmasi panggilan ke aku dibuat berdasarkan invoice yang sebelumnya telah diterima tergugat yang sebagai berikut. Yang telah berjalan bahwa berdasarkan poin 9 maka nilai total seluruh bagian diartikan oleh penggugat 2 kepada tergugat adalah total 1.426.170 rupiah. Bahwa tergugat telah menerima invoice dan surat konfirmasi panggilan bagian dari penggugat 2 di atas maka menunjukkan penggugat 2 telah melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan barang yang telah dipesan tergugat dan faktanya tergugat belum melakukan pembayaran sama sekali kepada penggugat 2 setelah menerima surat konfirmasi panggilan bagian dari penggugat 2. 12. Bahwa dengan penggugat 2 telah melaksanakan kewajibannya sebagai tergugat sebagaimana perjanjian telah dibuat serta tergugat belum melakukan pembayaran sama sekali penggugat 2 maka secara hukum penggugat 2 memiliki hak lagi dan atau piutang kepada tergugat atas jumlah pembayaran. Bahwa tergugat telah menerima invoice dan surat konfirmasi panggilan dari bagian dari penggugat 1 maka tergugat telah menerima jumlah bagian dengan total sebesar 1.651.310 rupiah. Penggugat 1 berdasarkan surat pengadilan tanggal 19 Oktober 2024 dan tanggal 25 Oktober tergugat wajib melakukan pembayaran sebesar tersebut di atas kepada penggugat 1 paling lambat tanggal 31 Oktober 2024. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka total dari tergugat yang telah jatuh tempo dan dapat diketahui penggugat 1 sampai kepada pemohon file ini di pengadilan yang kepada pengadilan negeri Surabaya total sebesar 1.651.671.310 rupiah. Sedangkan total dari tergugat kepada penggugat 2 sampai dengan didaftarkan pemohon file ini di pengadilan yang kepada pengadilan negeri Surabaya adalah total sebesar 2.699.998.294 rupiah. Dengan eksepsi 1. Bahwa penggugat tetap dari dalilnya yang telah ditemukan dan menolak seluruh dalil eksepsi dan jawaban terkait kecuali dari penggugat secara tegas. 2. Bahwa penggugat telah mendalilkan dasar-dasar hukum yang mendasarkan penggugat telah melaksanakan perbuatan berprestasi di dalam surat gugatan yang diantaranya telah melanggar bahwa pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 300 Tahun 2004 tentang pendidikan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. 3. Bahwa tergugat tidak cermat dalam mengkaji isi dan maksud gugatan penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini. 4. Dalam berdasarkan dalil tersebut di atas maka sudah sangat jelas bahwa jawaban yang diajukan tergugat adalah sebagai salah dan keliru sehingga penggugat mohon 5. Kurang lagi yang terlalu untuk menolak seluruh dalil yang diajukan oleh tergugat dan membuka gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara bahwa secara tegas penggugat menolak dalil tergugat kecuali tanpa jawabannya secara tegas. 2. Bahwa segala hal-hal yang telah dikemukakan oleh penggugat dalam praktek ini sepanjang masih relevan dan masih mutatis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara gugatan. 3. Bahwa yang diputuskan dalam perkara aqua adalah karena itikat tidak baik dari tergugat yang tidak diberikan utang penggugat berdasarkan perjanjiannya ditandatangani tanggal 19 Oktober 2004 sampai dengan sekarang. Penggugat berdan dan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya bahwa etika tidak baik diperkuat dengan tidak adanya keinginan dari bersangkutan untuk memberikan kepastian pada penggugat bahkan tidak membayar tagihan hutang total keseluruhan sebesar 2.698.298.294 rupiah kepada para penggugat dengan seketika dan sekaligus. 5. Bahwa berdasarkan perjanjian disepakati antara kedua belah pihak telah menetapkan klausul yang berdasarkan karena individu mulai menyatakan lalai yang mana tertentu dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pembayaran PKPU yang tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan tersebut. 6. Segala kerugian yang dialami wajar diminta ganti rugi kepada tergugat sebab ketika tidak baik dari penggugat tidak membayarkan utang kepada penggugat menjadi alasan timbulnya
dalam konvensi. Satu, bahwa apa yang terdapat dalam konvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terbersama dalam konvensi tersebut jelas sebagai intinya keterkaitan dan tidak boleh konvensi secara tegas dan nyata serta tidak berbuat konvensi. Dua, bahwa benar pembuat konvensi telah memberikan kepada pembuat konvensi terkait sisa hutang yang harus dibayarkan dengan hasil yang diinfokan setelah nilai tagihan hutang keseluruhan. Tiga, bahwa tertutup rekonvensi tidak memiliki kepentingan untuk membayarkan kerugian yang dimaksud oleh penggugat rekonvensi. Di samping itu, penggugat rekonvensi tidak dapat membayarkan secara kepentingan sendiri dan kedua yang menghasilkan kerugian demikian. Kesimpulan. Demikian kesimpulan pembuat ini disampaikan. Apabila majelis hakim perkara berpendapat lain membuat putusan untuk secara sebelumnya menurut hukum ex poco untuk terciptanya keadilan bagi seluruh pihak bersengketa. Surabaya, 12 April 2024. Baik, setelah dibacakan kesimpulan dari pihak penggugat, apakah saudara tergugat akan menyampaikan kesimpulan? Tentu saja ya. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah menerima salinan kesimpulan dari pihak tergugat? Belum yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, silakan dibagikan salinan kesimpulan. Demikian saja. Baik, kuasa hukum tergugat, silakan dibacakan kesimpulannya. Baik yang mulia, saya bacakan terlebih dahulu. Kesimpulan. Teguh Kurniawan dan Muhammad Fatullah bin Arifin selaku penggugat melawan baik Herti Osro Nur Sasonongko selaku tergugat kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya dan hormat yang bertentangan di bawah ini. Selanjutnya jawaban dibacakan. Satu, tentang eksepsi. Satu, bahwa pada prinsipnya termohon tetap pada dalil-dalilnya dalam eksepsi atau jawaban terdahulu dan membantah dalil-dalil termohon baik dalam gugatannya maupun dalam replik. Kedua, keterangan saksi tergugat. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka bersama ini kami memohon majelis hakim untuk perkara aku untuk memutus sebagai berikut. Satu, dalam eksepsi. Satu, menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya dalam pokok perkara. Satu, menolak permohonan pemohon untuk membayar seluruhnya. Menyatakan permohonan tidak ada dalam keadaan valid. Tiga, menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian kesimpulan tergugat ini saya sampaikan atas perhatian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Kami kuasa hukum penggugat mengucapkan terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya proses pemeriksaan, maka sidang saya tunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 30 Desember 2024 dengan agenda pembacaan putusan akhir. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadiri sidang selanjutnya dan pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan yang sah. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara nomor 12 garing perdata khusus Mailid garing 2024 garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya tentang perkara pernyataan permohonan Mailid PT Sunfik Indonesia dan PT Seiko Tools Indonesia yang diwakili oleh Grace Rosie SHFKM sebagai pemohon, PT Barata Indonesia yang
dengan agenda pembacaan putusan akhir dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir. Kepada para pihak harap mendengarkan putusan yang majelis hakim bacakan dengan seksama. Putusan nomor 12 garing Perdata Khusus Pailik garing 2024 garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Niaga Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan antara PT Santik Indonesia dan PT Seiko Tools Indonesia selaku pribadi yang bertempat tinggal di Gedung Cibis lantai 6 unit H Jalan TB Simatupang nomor 12 RT 1 RW 2 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Grace Fransies MKM yang merupakan advokat dan konsultan hukum dari Justicial Law Firm berkedudukan di Santorin Jalan Renggolawe 2A Kelurahan Dr. Setomo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya melawan PT Barata Indonesia melawan PT Barata Indonesia. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kilora Law Firm berkantor di World Capital Tower lantai 9 unit 1 dan 17 Jalan Lingkar Mega Kuningan Jakarta Selatan. Setelah membaca keseluruhan berkas perkara register nomor 12 garing Perdata Khusus Pailit garing 2024 garing Pengadilan Niaga Surabaya atas nama para pihak tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya. Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama tentang duduk perkara, tentang eksepsi, konvensi, dan referensi, serta pertimbangan hukumnya, maka setelah bermusyawarah akhirnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. Menimbang bahwa telah terbukti para pemohon ada pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan, mengadili 1. Menolak permohonan para pemohon pailit. 2. Menghukum para pemohon pailit untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.571.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 oleh kami, Diakan Zairo, SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Kristina Indriani sebagai SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Khalilul An-Nabil Rabbi SHMH sebagai Hakim Anggota 2, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Vivi Andriani SHMH sebagai panitia pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dan akan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari ini juga. Yafiatus Zairo, SHMH sebagai Hakim Ketua, Kristina Indriani, SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Khalil An-Nabil Rabbi, SHMH sebagai Hakim Anggota 2, ditandatangani. Baik, dengan demikian dari kedua belah pihak, apakah bisa mengerti isi putusan yang telah dibacakan? Baik, kemudian di sini saya ingatkan kembali
kepada saudara dari pihak tergugat bahwa Anda dapat mengajukan upaya hukum banding sesuai dengan ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Bisa dimengerti? Mengerti ya, Bu? Baik, dengan dibacakannya putusan akhir oleh kami majelis hakim, dengan ini perkara dengan nomor register perkara nomor 12 garing Perdata Khusus Pilot garing 2024 garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya saya nyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim keluar. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Kamu Kuasa